Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Hari ini adalah hari pertama Festival Jazaka yang dilaksanakan di Kota Tamiang Layang. Dan setelah pembukaan ada lomba fashion show, baju-baju bertemakan Dayak. Nah, ini di belakang kita ada beberapa peserta, tetapi di luar harinya hujan. Nanti kita akan lihat seperti apa suasananya. Oke, ini ada beberapa peserta sedang mempersiapkan untuk mengikuti lomba. Kita akan tunggu seperti apa lomba-lomba yang dilaksanakan tahun ini. Ini dia kawan-kawan, beberapa pakaian yang akan digunakan, nanti kita akan lihat. Oke, ini akan kita lihat dulu persiapan para peserta, dan nanti kita akan ambil beberapa video saat mereka sudah menggunakan pakaian-pakaian ini. Oke, ikuti saya kawan-kawan dari Kota Tamiang Layang, Festival Jazaka tahun 2024. Bikinnya di mana? Apa rajin? Hah? Pakai rajinnya di mana bisa bikin? Berdiri. Oh, yang Batarung itu kan? Tahu. Ya, ini persiapan untuk memulai, sudah terlalu petang, tapi kita akan lihat untuk memulai lomba fashion di Festival Jazaka. Ini para peserta sudah mulai turun. Ini sudah menjelang maghrib, sudah sore. Mudah-mudahan masih bisa tertangkap dengan baik oleh kamera saya. Oke, ini beberapa peserta yang sedang bersiap-siap. Kita akan melihat seperti apa suasana lomba fashion. Ini temanya lumayan menarik. Bawin Kamelo. Oh, Bawin Kamelo. Temanya Bawin Kamelo. Bawin Kamelo bahasa Ngaju lah. Bahasa Ngaju. Ini kawan dari Sanggar Meratus Banjarmasin. Kepada para penonton dan juga para peserta yang berada di sekitar area ruang terbuka hijau Nan Sarunai untuk tidak meninggalkan Hari gerimis. Nah, ini hari gerimis. Nanti sudah azan maghrib. Masih menunggu suasana gerimis, sudah sore, hampir malam. Ada kaos ya, dan berbagai macam. Luar biasa, itu dukungan dari provinsi luar biasa untuk kita. Dan kita juga punya dukungan dari Bang Kaltek ya, ada juga door prize nanti ya. Ya, dan juga dari UKM ada yang sudah menyumbangkan. Menanti Baras adalah sesuatu kegiatan yang sering dilakukan para perempuan di perkampungan, khususnya warga masyarakat Kalimantan, bertujuan untuk membersihkan beras. Alat yang biasanya digunakan untuk menampi beras adalah nyiru atau penampi alias tampah. Nyiru ini merupakan sebuah peralatan rumah tangga yang terbuat dari anyaman bambu yang berbentuk bulat. Di sekeliling nyiru diberi rotan melingkar sebagai bingkai dan diikat dengan tali agar nyiru ini menjadi kokoh dan kuat dipegang saat menapi beras.
Keberadaan alat ini atau nyiru sudah lama dan secara turun-temurun digunakan oleh masyarakat untuk menampi beras. Menampi beras dengan menggunakan nyiru atau tampah ini bisa membersihkan beras dari kotoran-kotoran atau juga memisahkan antah atau kulit padi dan beras yang masih tersisa sebelum dicuci dan dimasak. Caranya diayak dan digerakkan turun naik ke kiri ke kanan secara manual dengan tangan. Kemudian kotoran akan tersisih secara otomatis. Secara umum pekerjaan menapi beras dikerjakan oleh kaum perempuan. Menapi tidak hanya dikerjakan untuk membersihkan beras, juga kedelai atau jagung dan mencari teman sesama. Adapun pesan moral lain adalah melatih kesabaran dalam bekerja. Inilah kostum menapi beras dari peserta dengan nomor urut 2. Ya, acara ini dilaksanakan sudah malam sehingga gambar yang kita ambil tidak terlalu baik. Oke. Peserta dengan nomor urut 4 memiliki sinopsis mengenai sebuah cerita di sebuah hutan yang sepi, yang rindang hijau dan angin sepoi-sepoi. Hiduplah seorang putri Tabalong yang cantik, ayu, ramah dan bersahaja bernama Putri Dian. Dia diundang oleh tokoh Dayak Maanyar berkunjung ke bumi Jana, Gurbi Jari Jana Kalalawan pada acara pesta adat yang artinya menjadi jaya selamanya dengan ikon Barito Tinggi. Gunung Perak sebagai simbol atau lambang kesejahteraan atau kemakmuran yang berbentuk menyerupai mangkuk besar yang berisi beras dan memiliki daun yang dipasang dari beberapa lembar uang serta terdiri dari beberapa warna. Kuning melambangkan emas, putih melambangkan berlian, perak melambangkan perak. Model, mimin atau binari, desainer, Pak Harun, makeup artist dan koreografer Muhammad Arsyad SSTMH. Inilah dia peserta dengan nomor urut 4. Sari. Di masa yang lalu, pada masa kejayaan kerajaan Tanjung ada kisah tentang seorang putri yang memiliki kecantikan serta budi seperti yang sangat bersahaja dan luar biasa. Kecantikan luar dalam yang dimiliki tersohor hingga ke penjuru negeri jiran dan tetangga. Kulit kuning langsat dan tubuh semampai disertai dengan keterampilan seperti menari, menyulam, membuat menu khas kerajaan, bergaul dengan berbagai kalangan. Itu adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari potensial kompetisi yang melekat kuat pada kepribadian sang pemilik bernama Willy Tunjung-Sari. Ya. Kita berlanjut kepada peserta dengan nomor urut 6. Dengan jenis kelamin perempuan yang tinggal di alamat Jalan Pramuka 4 atau Pondok membawa tema bersatu dalam keberagaman budaya. Dia membawa sinopsis dengan judul keharmonisan dalam warna dan bentuk. Di tengah keberagaman budaya Indonesia menjadi saksi dan sebuah perjalanan yang menggabungkan tradisi dan inovasi yang dikenal dengan keindahan baju adat Dayak Maanyar. Tradisi Dayak memiliki tarian yang elok dan hias
persatuan, menunjukkan bagaimana tradisi dan inovasi dapat saling melengkapi dalam menjaga dan merayakan keberagaman. Baiklah, inilah peserta nomor 6. Putri Bungsu Babi Kamolong, sebuah karya busana etnik yang menggambarkan karakter gadis layak, memiliki kecantikan intelektual, penyayang, kasihan, sangat jujur dan baik tingkah lakunya, pandai cerita tingkah laku. Sosok Babi Kamolong dipercaya sebagai ibu raja penguasa tanah Dayak, bulu-bulu sebagai simbol kebesaran dan kemuliaan suku Dayak, juga melambangkan kedamaian dan persatuan. Warna kuning merupakan simbol keagungan yang sakral, kejayaan dan keluruhan, bukan hanya bagi suku Dayak tetapi juga suku lainnya. Warna hitam bukan berarti gelap, melainkan cerminan suku Dayak yang menyatu dengan alam untuk beristirahat di malam yang tenang bersama bintang-bintang dan rembulan. Adanya warna merah di busana melambangkan keberanian yang ada di garis Dayak. Bawi Kamolong merupakan sosok mitosnya gadis suku Dayak Kalimantan Tengah yang menjadi suatu doa dan harapan bagi orang tua agar anaknya memiliki karakter yang kuat dan memiliki kelembutan. Sosok ini hidup dalam alam pikiran masyarakat Dayak yang ditularkan dari generasi ke generasi. Aksesoris yang digunakan tidak memakai baju burung asli. Peserta kita dengan nama model Tiffany Clary Digan Jayati, desainer Siti Andriani dan sinopsis berjudul dan sinopsis dari Bukti Bumi Indra. Pesona keindahan Barita Timur. Kabupaten Bandung Timur dikenal memiliki ikon yang luar biasa indah dengan maknanya yang mendalam. Demikian juga kostum yang dikenakan saat ini menunjukkan beberapa ikon Barita Timur. Yang pertama yaitu bunga anggrek hitam yang merupakan salah satu bunga terlangka di Indonesia. Anggrek hitam sendiri memiliki filosofi dan keindahan, keagungan dan misteri dan pendalaman bunga alam Barito Timur. Ikon yang kedua adalah Gunung Perak yang dibuat pada sebuah tongkat, memiliki arti kejayaan dan kemakmuran menjadi harapan yang akan terus dipegang dan dijunjung oleh seluruh masyarakat Barito Timur. Di bagian belakang terdapat desain berbentuk lingkaran. Benda ini diambil dari salah satu ikon kebudayaan di Barito Timur, yaitu Galang Dansa, lingkaran yang berarti kesatuan yang tidak terputus, yang menjadi harapan dan perjuangan dari masyarakat Barito Timur untuk bersatu menuju cita-cita kehidupan yang makmur, aman, damai dan sejahtera di bumi dari jagat Kalalawa. Sayap-sayap burung cuek yang tercermin di hiasan kepala dan daun abang merupakan simbol kesetiaan yang dengan kegagahan dan kecerdasan masyarakatnya di dalam menjunjung tinggi nilai-nilai adat budaya dalam kehidupan. Riasan wajah, warna serta aksesori pakaian memiliki 5 unsur warna yang juga merupakan ikon pemersatu dalam masyarakat di Kalimantan Tengah. Natural Hill House Borneo bersumber dari kekayaan alam di Kalimantan Tengah. Tanaman bulu biasa dibuat untuk berbagai keperluan masyarakat seperti alas duduk, topi, tas, dan lain-lain. Pada festival budaya nasional Jajaka ini, kami mencoba membuat inovasi baru bertahan dasar burung yang diolah menjadi sebuah busana etnik karnaval. Busana yang memiliki bentuk yang unik, dihiasi motif bajakan yang dipadukan dengan berbagai warna yang cukup menantang, menjadikan busana ini terlihat lebih berkarakter. Untuk kostum ini diharapkan menjadi angin baru bagi kostum karnaval di Barito Timur yang tidak hanya cantik dan megah, namun berani tampil berbeda. Desain Nanda Putri Bermatasari Web Saung Bataro. Terima kasih. Tema baju adat Putri Dayak. Motif batang garing atau haring pada baju adat Dayak melambangkan pohon kehidupan. Pohon batang garing berbentuk seperti mata tombak yang mengatakan yang dipercaya melambangkan kepercayaan agama keharingan, rahim, harta lalaki, sumber segala kehidupan. Motif batang
saja bahwa pada hakikatnya bukanlah sebuah dunia yang berbeda, melainkan merupakan suatu kesatuan yang saling melindungi. Dahan-dahan pohon terlebur melambangkan jalan, sedangkan daun-daun yang berbentuk ekor burung juga. Motif belakang mengatakan kemuliaan, penggunaan kepala juga memiliki mata tersendiri. Burung dua yang indah menggambarkan kecantikan perempuan Dayak dan kelincahan yang mengingatkan akan kelincahan nenek moyang dalam melestarikan indahnya alam. Wandrungan tiang kuku. Wandrungan berarti pakaian, Nalendra menggunakan lawung. Samarun dan ewan berbahan dasar. Kain goni dikombinasikan dengan motif burung-burung dan motif kepala serta daun pelapis. Sebagai hubungan menulis yang ada di bariton ini. Terima kasih kepada peserta dan nomor 11 tepuk tangan peserta. Peserta kita dengan nomor 12 ini mengusung tema Beauty of Burung Jue. Dalam rangka budaya, filosofi burung jue dalam kehidupan suku Dayak Manyang begitu melekat. Bahkan dapat kita jumpai pada acara ritual kesenian budaya. Burung jue ini laka memiliki keindahan khas yang dicorak dan warna bulunya. Selain burung-burung ini indah, burung jue bermakna sebagai perlambang sebuah kesetiaan, keagungan dari segala hal dan waspada terhadap ancaman. Burung jue kerap digambarkan sebagai putri yang cantik jelita yang memiliki sifat setia terhadap pasangannya. Tradisi burung jue kerap ditampilkan pada prosesi perkawinan adat menyamar burung jue. Simbol burung jue sendiri sebenarnya artikan sebagai seorang mempelai wanita, mempelai pria dapat mencari wanitanya seiring melantunkan tabuhan musik sambil membawa selembar kain selendang untuk mengikat burung jue tersebut. Detail kostum ini dibalut dengan nuansa batik kecoklatan dipadu
Dayak Bidayuh atas berkat panen padi yang diterima masyarakat suku Dayak Bidayuh. Dan ritual ini juga merupakan ritual yang menghormati kepala manusia hasil ngayal, memenggal kepala manusia dan diawetkan. Namun intinya ritual ini adalah ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat panen padi yang melimpah. Inilah dia kostum nyobek. Nomor 2. Oh baik, nah ini aja udah hampir sisi 40 menit sudah dimakan. Baik, ini kita bagi lagi peserta 5, tadi 1, 2 sampai 5 ya saudara. 6 sampai 9, silakan. Peserta nomor urut 6 sampai 9. Saya pikir dulu nggak ada banyak fotografer, tapi tolong jangan diganggu dewan juri, jangan dihalangi ya. Silakan peserta nomor urut 6, bisa berdiri di ujung sana. Nomor urut 7, nomor urut 8, dan mana nomor urut 9 kita bisa mohon untuk hadir. Iya, nah ini kan kelihatan ya. Baik, kita istirahatkan dulu sampai di sini. Kita bantu. Kita tolong panitia bantu saya. Kita buat posisi mereka terlihat nyaman di mata kamera. Jadi jangan sampai ada yang tertindih yang lain ya. Tolong, ya. Tolong panitia bantu. Bisa. Silakan Mbak ke sebelah sini ya. Tidak apa-apa, tidak harus sesuai nomor urut, tidak apa-apa. Tapi ada juga yang kostumnya sangat sederhana tapi juga memiliki makna yang luar biasa tinggi. Bagaimana para fotografer dan juga masyarakat sudah bisa mengcapture momennya ataupun mengumpulkan gambar-gambar yang menarik dan indah Sementara juri menilai. sambil juri memandang ulang ya. Pandang lama-lama aja Ibu Hera. Lebih lama ya. Pak Hara, Ibu Atul, dan juga Nyonya Arianto Muller nanti dipandang Ya, lebih ini lama. para Siapakah peserta di antara sudah mereka yang akan berdiri di mendapatkan panggung untuk penilaian. hadiah. Tapi Oke, sebelumnya kawan-kawan saya bisa minta melihat hadiah ada yang 13 orang kepada peserta saya. Apa saja sih ya? dari berbagai kabupaten dan juga provinsi yang ada di wilayah Kalimantan. Sudah dipoto kalau Ada beberapa dari untuk bisa Kalsel maju dan ya. ada juga yang dari kabupaten-kabupaten tetangga yang masih di Kalimantan Tengah. Bagaimana? Apakah semua dari Kalimantan Selatan? Katanya dari Banjarbaru ada, dari Murung Budak ada ya, dari Kabalok ada dari mana tadi? Dari Palangkaraya. Kreatif Kabupaten Barisan Timur ini luar biasa, banyak sekali. Mereka sudah berani mengeksplorasi berbagai macam keindahan budaya yang ada di Kabupaten Barisan Timur. Dan terutama lagi mereka ini katanya tadi temanya mengusung keberagaman. Silakan kalau Dewan Juri ingin bertanya atau menyentuh promosi boleh ya. Silakan. Ini kalau saya lihat nomor 2 ini motifnya silakan ya dan juga ada juga apa tadi putri roti apa ya? Putri roti itu juga ada. Kenapa berani sekali bawa-bawa tengkorak ke sini? Saya hanya mengangkat untuk menceritakan kabar ya, nyobek kepada tengkorak yang Aku sebagai penontonnya, jauh-jauh dari mana? Dari Barito Selatan, dari Buntok. Oke, temanya kenapa pakai tema ini?
Baik, tema kali ini kita mengangkat unsur yang ada flora, ya flora dan fauna maksud saya. Karena kenapa satwa burung juwe itu yang sudah dilindungi tapi hampir punah. Karena kenapa? Tapi kita sadari properti-properti seperti itu kan yang dilindungi, namun tetapi manusianya tidak sadar. Mereka dilindungi, tetapi mereka tetap mengambil dari alam. Nah, maka dari itu, Bojor dan bojor. apa pikiran saya? Ya. Begitu. Makanya saya tidak menggunakan bulu-bulu pada peserta yang lain, tapi saya mengangkat kekayaan atau habitat-habitat yang ada yang di seluruh bumi alam kita ini. Tepuk tangan dulu dong untuk desainer kita. 3 hari selesai. Wah, kayak bikin candi Prambanan ya. Pasti bawa tuyul. Bercanda ya. Makasih ya Egi. Ya, lanjut. Nomor yang di belakang ya. Agak ke tengah sedikit supaya. Silakan difoto dulu. Berfoto dulu ya. Berfoto dengan bentuk U atau rata-rata perempuan, tapi juga mereka sanggup untuk mengangkat beban berkilo-kilo bahkan puluhan kilo. Oke kawan-kawan, demikianlah suasana lomba fashion karnaval, etik karnaval di Festival Jajaka pada malam hari ini karena terlalu malam. Dan kita sudah menyaksikan bersama-sama. Terima kasih kawan-kawan telah menonton channel YouTube saya dari Festival Jajaka. Saya Abdul Ghaffar Dayak mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya.